Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk membantu kami, karena kami menyadari akan keterbatasan manusiawi kami, serta mengimani akan kedalaman hikmat yang terkandung dalam sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu membantu kami untuk membaca dengan teliti, menemukan butir-butir mutiara rohani dari dalamnya, dan Roh yang sama kiranya mendorong kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu yang setia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita, Bapak Ibu, terambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14 yang menjadi dasar dari tema yang dipilih oleh Majelis GKMI Jepara, menjadi layak dan berkenan padanya. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Dalam bahasa Jawa ada ucapan wayang sak kotak bedo-bedo. Paling gue tahu nggak artinya? Tanya sebelahnya, Pak. Apa Pak Sujatno? Wayang sak kotak bedo-bedo. B, Pak, belum bisa. Wayang kalau ada pernah nonton dalang, itu ada kotaknya, wayang. Banyak sekali, lain-lain. Untuk mengatakan bahwa, betul, kalau kita katakanlah punya anak, itu tidak ada yang sama. Nah, saudara-saudara, saya punya 4 anak, 2 terakhir itu kembar. Kembar loh, jadi orang mengasumsikan mereka sama. Dalam beberapa hal, ya, misalnya, satu jatuh sebelah, nanti jatuh sebelah. Aneh bin ajaib, bersin bersama-sama, hajing. Itu tidak hanya sekali 2 kali, bisa begitu. Jadi yang satu jatuh, kami bilang, Tristan, Nanu jatuh, kamu jangan jatuh ya, nanti jatuh dia. Itu aneh, yang begitu sama, tetapi beda-beda. Yang satu namanya Tristan itu modelnya serius. Dia kalau sekolah, dia suka sekali sesuatu yang pokoknya dapat nilai gitu kira-kira. Dan kalau ditanya, dia bilang, aku tidak bisa papa, aku sulit sekali. Nanti nilainya 98, 92. Yang satu Ranu, kalau ditanya, bisa dek? Bisa. Nilainya 12. Gitu, 30 gitu. Tapi yang Tristan itu stres terus, merasa tidak bisa, nilainya bagus. Yang satu merasa bisa, nilainya hancur. Yang Tristan tidak mau kotor, dia bersihan. Yang Nanu, wah, tidak bisa kalau bersih. Dia akan main lumpur, main binatang, kupu mencelok, belalang dipegang.
Tikus kalau bisa diajak guyon gitu. Jadi modelnya aneh sekali. Yang Tristan pemilih, yang Nanu playboy. Dia tahu perempuan cantik sejak bayi. Sudah guya-guyu gitu. Sampai saya mikir keturunannya sopo iki? Kok iso beda-beda? Nah, oleh karena itu kami memindah sekolah. Si Ranu tidak cocok sekolah di sekolah modul. Modul itu modul 1, modul 2. Stres dia. Kami pindah ke sekolahnya Romo Mangunan yang pelajarannya sangat santai, tidak pakai seragam. Isinya mung guyonan. Tidak ada pelajaran agama, adanya budi pekerti. Masuk bernyanyi, membaca buku sendiri 15 menit, lalu main. Pelajaran matematika gampang sekali. Gurunya bilang, "Pak, kalau sekolah di sini nilai Eptanas tidak bisa tinggi. Siap nggak?" "Oh, siap." "Jadi Bapak jangan marah ya. Nanti kalau anaknya yang Nanu ini nilainya tidak tinggi, tetapi kami jamin dia akan mandiri." Itu yang saya mau. Nah, saudara, poin saya adalah wayang sakotak beda-beda. Tidak ada orang yang sama, tapi semuanya dipanggil untuk berkembang. Ketika kami memutuskan memindah Nanu, banyak orang protes di sekolahnya Tristan, sekolah yang sama. Kenapa dipindah? Kenapa dipindah? Loh, karena anaknya beda modelnya. Anakku yang ini kalau suruh modul nangis, saudara. Dia tidak bisa, sulit sekali. Nulis masih sulit sekali. Yang satu cepat sekali. Kalau belajar cepat, yang Tristan, yang Nanu suwe ora iso-iso. Ternyata dia modelnya itu harus langsung. Jadi di sekolahnya Tristan, ini gambar kupu. Perhatikan gambar kupu. Di sekolahnya Nanu, cari kupu. Golek kupu. Lalu, apa yang kamu temukan dari kupu? Wah, ngomong. Di sekolahnya Tristan, ini kepiting. Di sekolahnya Nanu, jegur kali. Jegur kali, Bapak Ibu. Golek piting, dapat. Diteliti. Lain, tetapi semua dipanggil untuk berkembang. Nah, teks kita. Kolose. Nasihatnya secara prinsipial sama untuk semua gereja. Tetapi kita harus berkembang sesuai dengan identitas kita. Nanti kita akan periksa GKMI Jepara, tapi teks dulu. Dalam teks ini ada pengenalan diri umat. Mereka adalah umat yang mengalami pengalaman Injil. Anda bisa lihat ayat yang ketiga sampai 8. Karena kalau di ayat 9 ada kalimat sebab itu, sewaktu kami mendengarnya, sebab apa? Bagian atas. Ayat 3 sampai 8. Sebab jemaat ini sudah mendengar dan berkembang dalam hidupnya karena Injil Tuhan. Lalu sebab itu kami yang mendengarnya, kami tidak henti-henti berdoa. Jadi Paulus mendoakan jemaat Kolose yang sudah mengalami Injil Tuhan dan berbuah. Tidak cukup itu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ini teks aslinya begini. Kami menghendaki supaya kamu berkembang dalam hikmat, pengetahuan, dan spiritual. Itu dipakai kata keren-keren. Epignosis, Sophia, dan pneumato. Jadi, kami ingin kamu tidak cukup hanya percaya kepada Injil. Itu bagus. Kami ingin dan kami mendoakan kamu sungguh-sungguh supaya kamu berkembang di dalam pengetahuan, hikmat, dan kerohanian. Pengetahuan, hikmat, dan kerohanian. Kami ingin supaya kamu dapat memberi buah. Ayat yang berikutnya. Supaya kamu hidupmu berkenan kepada Allah dan memberi buah. Nah, ini tema yang dipilih ya, menjadi layak dan berkenan padanya. Teks aslinya begini. Kami ingin supaya kamu berjalan, memberi buah itu berkenan itu berjalan, berbuah di hadapan Allah. Jadi ini tidak cukup bahwa kamu mengalami Injil, percaya kepada Injil Tuhan. Kamu harus mengembangkan dirimu. Gayanya lain-lain, gaya jemaat beda-beda. Kalau Anda lihat jemaat Kolose dan jemaat Efesus itu nanti lain-lain. Nanti kalau di-PA-kan boleh lihat. Tapi prinsipnya selalu sama. Berita Injil diterima, percaya, lalu didorong untuk berkembang, berjalan di hadapan Allah, berbuah di hadapan Allah, dan mereka mendapat modal. Modalnya ayat 11 dan 13. Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, dipakai kata
dinamo. Jadi bukan hanya mereka dituntut untuk mampu berjalan di hadapan Allah dengan layak, mereka tidak hanya dituntut untuk berbuah, mereka difasilitasi, dinamo, dikuatkan oleh kuasa kemuliaan Allah. Dan ayat 13, Allah dalam Kristus sudah menebus kamu. Nah, jadi secara sederhana, umat diminta untuk tidak puas dengan sekedar keadaannya. Kamu harus berkembang, berbuah, berjalan di hadapan Allah. Dan ada modalnya. Modalnya adalah ada dinamo dalam kuasa Allah. Dan ada penebusan Kristus. Nah saudara-saudara, ini bagian awal dari teks Kolose. Nanti kalau ada baca, kompleks terlalu. Pasal 2, 3, 4 itu semakin menarik. Tapi prinsipnya itu. Kita diminta untuk mengenali diri sebagai yang sudah mengalami Injil. Diminta untuk berkembang, didampingi oleh kuasa Allah. Itulah prinsip pendidikan rohani bagi person, pribadi maupun gereja Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita periksa. Apakah kita di komunitas gereja GKMI Jepara sudah ditolong untuk berkembang agar mampu berjalan di hadapan Allah menjadi layak dalam segala sesuatu. Itu kata yang dipakai. Kata pas dalam bahasa Yunani itu dalam segala hal. Tidak dalam hal tertentu, dalam segala hal. Tentu kita harus tahu siapa kita. Cocoknya di bidang apa dalam mengembangkan diri, dalam berbuah bagi kemuliaan Allah. Tadi Tristan dan Nanu saya beri contoh untuk menunjukkan ada anak yang berkembang di sekolah model A, tidak di sekolah B. Begitu Anda lihat modelnya bocah tidak cocok di A, Anda pindah di B, dia berkembang. Kalau saya tanya Nanu, adik suka enggak sekolah di situ? Aku senang sekali papa, bayangkan. Aku senang sekali. Tadinya itu nangis tok, sekarang senang sekali. Sekolah kok senengnya kayak ngono. Nanti Anda baca di Google ya, cari SD Mangunan namanya. Itu sekolah yang didirikan Romo Mangun. Di situ dia cocok. Tristan saya tanya, adik mau nggak sekolah di Nanu? Tidak mau. Karena ada sungainya, beleduken, tidak pakai seragam, bocahnya, dia maunya tenang, sepi, nulis gitu. Modelnya beda-beda. Saya paksakan stres itu. Coba yang Tristan saya pindah ke Mangunan, yang Nanu tetap di sekolah sebelumnya. Dua-duanya stres. Orang tua mana yang mau melihat anaknya stres? Tentu tidak. Kita ingin anak itu berkembang sesuai dengan cirinya. Maksimal kita dampingi. Nah saudara-saudara, itu prinsip teologisnya dalam Kolose. Mereka mengalami Injil, Paulus mendoakan tak kunjung henti, mereka diminta untuk berkembang, berjalan di hadapan Allah dalam segala hal, memiliki pengetahuan, hikmat dan kerohanian. Mereka dimodali dengan dinamo penyertaan kuasa Allah dan penebusan Kristus. Apa model jemaat kita? Nah saudara-saudara, saya akan ceritakan 6 jenis kerohanian. Nanti Bapak Ibu rasakan GKMI Jepara atau diri Anda itu yang mana. Ada orang yang berkembang hidup rohaninya dengan jalan yang disebut sacred rites, ritus kudus. Itu gini. Orangnya mengalami Allah lewat tindakan-tindakan gerejawi. Jadi kalau pendeta Pak Slamet nanti berkat rasuli, pulanglah dalam damai, terimalah berkat Tuhan. Tangannya gini, set. Anda itu cocok tuh dengan tindakan begitu, terus Anda terima berkatnya gini. Ya, sekarang kan gayanya yang begitu ya. Itu padahal orang ada apa-apa nih jadi. Tapi bagi Anda itu tindakan. Orangnya suka warna-warni gerejawi. Jadi ini pakai enggak sih? Oh, pasti tidak. Karena kalau ada sacred rites, di sininya ada kainnya. Kalau ini berarti minggu biasa hijau, gitu kira-kira. Hijau itu pertumbuhan. Akekku hijau, tak pas kayak jane. Jebule orang nganggu. Karena Anda bukan gaya itu. Coba Anda lihat gereja-gereja lain. Ada yang begitu. Dan tidak apa-apa, gayanya lain-lain. Ya, sesuai tadi. Sacred rites. Contoh. Teman-teman Katolik itu sacred rites. Lihat, mereka masuk gereja, ambil air suci, tunduk dulu, ya kan? Kemudian khotbahnya pendek 10 menit, lalu sakramen. Itu bisa sampai 25 menit sakramen.
Dan orang sungguhan kalau sakramen karena berpikir roti dan anggur itu teologi mereka, kita tidak cocok memang, adalah itu sungguh-sungguh tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Kita bilang itu lambang. Nah, tapi maksud saya gayanya. Mereka ambil roti, maju, ambil roti begini. Toh, orangnya ceremony loh, itu maksudnya ini taruh di sini Romo gitu. Taruh. Gitu ya, menghayati. Sungguh-sungguh. Masuk gereja, masuk berdoa. Nah, kena GKMI orang ngono nek GKMI. Mlebu gereja, warta gereja sik jeklek. Langsung lungguh di kursinya walaupun ra ono nomere, kursine padha kabeh. Sing khotbah sapa? Wah, yang ora enak ya bae. Gitu. Kolektor minggu lalu. Wah, jami. Terus sebelah piye? Ndek bengi bal-balane menang sapa? Kita bukan sekretariat. Kalau sekretariat ada ndak akan gitu. Tapi adalah 1-2 orang yang sekretariat, yang menghayati gitu ya. Ada yang modelnya devosi. Nah ini kita lihat. Devosi itu tidak mementingkan ritus-ritus, tapi perasaanku dengan Tuhan itu harus mesra. Aku dengan Tuhan itu manis. Dia suka lagu-lagu seperti Yesus yang termanis buat gitu. Iso nangis gitu. Dia berdoa rutin. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa. Kalau tidur lupa berdoa, mimpi elek. Lalu bangun tengah malam, wah aku lali berdoa seputar turu, grok ini hepor. Beston pagi, baca Alkitab suci, doa gitu, padahal gitu. Devosi, saleh. Dia tidak ini, tidak itu. Tidak, jangan pokoknya gitu ya. Dia menjaga bersih. Kalau dia merasa berdosa, aduh, tidak enak sekali. Lalu nyanyi, selidikilah lagu mau. Hatiku ya Allah, periksa Tuhan. Ya ampun, betapa aku berdosa, ampuni aku. Nek rasanya diampuni, seneng ipor. Oh ya Tuhan, ngono, devosi. Ya, cocok enggak tuh? Ada yang lain 3, itu modelnya disebut dengan nama right action. Dia tidak peduli pada ritus-ritus, dia juga tidak saleh, tetapi dia mengalami Tuhan lewat tindakan tertentu. Misalnya membela kebenaran, jadi guru di panti asuhan. Dia tidak tampil di gereja, tapi di realitas lapangan. Dia mengalami Tuhan. Teman saya namanya Arsinta, pernah ke Aceh ketika tsunami. Dia bilang, aku tidak kebaktian selama berbulan-bulan. Dia bilang begitu. Tetapi ketika aku melihat tubuh-tubuh ribuan mayat, dari gilo aku sampai biasa, aku tergetar dengan kerentanan manusia. Rasanya ya ampun, ketika membantu orang itu juga mengalami pengalaman rohani. Nah itu right action, tindakan yang benar. Dia mungkin orang hafal kitab suci. Mari kita membuka Kolose, yang dibuka Mazmur misalnya. Karena nggak biasa. Dia tidak baca Alkitab tapi mengalami Tuhan lewat tindakan. Ada yang gitu ya. Ada juga orang yang mengalami Tuhan lewat shamanic mediation. Misalnya gereja-gereja karismatik. Itu kan mereka mengatakan mengalami yang ilahi. Tuhan itu mereka dengar suaranya. Kadang-kadang ya. Lihat kadang-kadang kan ada orang khotbah, Tuhan berkata pada saya. Kita ndak jojo perasaanmu tok san. Tuhan berkata pada saya. Terus kita ora usah lunga dokter, kuasa kesembuhan ilahi, bisa bahasa lidah, macam-macam ya. Itu ada yang asli, ada yang tidak, semua begitulah. Tetapi itu namanya model syamanik. Modelnya begitu. Jadi kalau ada apa-apa itu dia pakai roh-roh, misalnya gini. Jeporo ini ada roh gosip misalnya, atau roh kepahitan ngono. Ada roh ngono. Pokoknya roh kabeh. San-san roh rokok misalnya. Pokoknya semua itu dirohkan gitu loh. Bobo kok senengane nyanyi, kan roh nyanyi. Ya ngono. Jadi itu kita kadang-kadang merasa apaan sih? Tapi ada orang seperti itu. Nah, ada yang berikutnya itu namanya reason inquiry. Nah, reason inquiry itu mengalami Tuhan lewat studi, lewat pikiran. Jadi sukanya PA. Nek PA takon. Ada kan? Orang sing nek PA takon. Takonane angel-angel. Sampai Pak Slamet stres, angger wong iki teko takon. Orang itu tidak datang, pendeta lego asik dia rak teko, jebule telat blai dia teko. Atau kalau dengar khotbah gini, dia akan perhatikan. Dia akan begini, jegur. Nek ketoke logikane masuk, jami.
Nek, maksud sih dia tidak percaya misalnya. Tadi saya katakan ada 3 hal di sini. Berkembanglah dalam pikiran epignosis, dalam kebijaksanaan Sofia, dan dalam kerohanian pneumatikos. Maksud sih orang-orang yang ngawur itu. Sik tak cekin Google. Oh bener. Mantuk modelnya gitu. Ora logis itu, tidak bisa. Gitu ya. Ada orang gitu ya. Dia mengalami Tuhan lewat studi. Baca Alkitab itu tidak sekedar baca Alkitab, firman-Mu apa ya Tuhan, lu bawa kamus. Maksud sih apa sih artinya ini? Oh gitu ya. Kolose ini di mana sih kotanya? Lihat peta. Oh no kene. Kalau yang devosi, yang penting apa yang kau kendaki Tuhan. Iku ora pedulilah Kolose kono tenan apa ora, terserah. Tapi kalau Anda tipe yang tadi, ada studi. Gitu cirinya, ya. Murid sekolah minggu Anda lihat, nek gawe takon angel-angel lah iku bocah. Misalnya, maaf, Tante Yok, ya ada apa? Encang, kamu kok tanya sama mamimu? Ya mami, aku mau tanya, Kain itu istrinya siapa ya? Kain istrinya siapa mami? Kain, lah iya, di Alkitab kan tidak punya istri, kok punya anak? Waduh, wes toh, ojo takon angel-angel. Dia mikir betul, Kain itu bojone sapa ya? Terus mami ini jengkel, Cang, jenenge bukain percaya. Oh ngono ya mami. Tapi siapa bukain itu? Wes ojo takon angel-angel. Terus Tante Yok nanti PA takon Pak Slamet, Kain ini bojone sapa Pak? Waduh, blay. Nah itu tipe tadi. Kalau Anda tidak begitu, ya sudahlah, misteri ilahi. Yang penting aku mendapat apa dari firman Tuhan. Orang beda-beda. Ada yang mystical quest. Mystical quest itu orangnya berdoa dalam hening, dalam sepi. Orang iso rame-rame. Rame itu dia suka, dia sepi di gunung mencari kehendak Tuhan. Terus biasanya berpuasa. Begitu rupa sampai mengalami. Saudara-saudara itu lain-lain. Tidak ada ranking. Tetapi prinsip yang sama. Kenali dirimu. Dipanggil Tuhan untuk berkembang. GKMI Jepara kira-kira modelnya yang mana? Apakah kita gereja model Sacred Rites, ritus kudus, suka dengan ritus-ritus begitu? Mungkin tidak terlalu ya, tapi adalah beberapa orang. Pak Bowo ini teman saya itu suka WA saya, yang liturgi ini boleh rakyat? Boleh. Ini tak ngene iki piye? Boleh. Oh ngono. Nah ini kok ngono kenapa? Nah, itu ada orang yang begitu. Betul enggak, Wah? Ada orang yang terganggu kalau liturgi keliru. Misalnya Pak Slamet lupa doa Bapa Kami. Misalnya doa syafaat lupa doa Bapa Kami. Engkau dicegat. Wah, iso ngono to, Pak. Oh, doa Bapa Kami. Oh, gitu ya. Terganggu aku gitu. Saya khotbah di sini lupa haleluya. Misalnya aku diilingi, jolali Pak haleluya. Yo haleluya. Misalnya aku lali haleluya, aku dicegat sansan. Oh, enggak ganggu haleluya. Oh, itu kalau orangnya Sacred Rites. Kita mungkin tidak terlalu begitu ya. Mungkin adalah beberapa. Enggak apa-apa, setiap orang bebas. Bagaimana dengan devosi? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Rasanya ya, based on Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Mungkin itu lebih kuat. Mungkin tidak banyak di antara kita yang syamanik, yang roh-roh tidak banyak. Mungkin ada 1-2. Ciri khas kita mungkin bukan itu. Right action, ya kita punya estimasi, ya. Tetapi tindakan-tindakan sosial, ya tidak tahu apakah cukup banyak. Pokoknya begini intinya, apapun gaya Anda, Tuhan memanggil kita untuk berjalan di hadapannya. Itu teks yang dipakai. Dalam segala hal, artinya kenali gaya Anda, gaya spiritualitas Anda, kenali karya Injil yang pernah hadir dalam dirimu seperti pada jemaat Kolose, kembangkan itu dalam segala hal, pikiran, kebijaksanaan, dan kerohanian di hadapan Allah. Kalau Anda merasa itu berat, ingat, ada modal 2. Allah memberi dinamo kekuasaannya, ayat 11, dan Allah dalam Yesus mendamaikan kita melalui penebusannya. Kita diberi modal, dampingan kuasa, dan karya Yesus yang menebus dosa dunia. 2 ini modal kita berjuang. Dalam apa? Dalam segala hal, bahkan dalam situasi yang sulit. Lihat ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
Kita diminta tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Pertama, ciri kedua, ini kalau tidak ada, tingkat kerohaninya patut dipertanyakan. Ciri kedua adalah dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Apapun gaya rohani Anda, dari 6 itu mungkin ada beberapa, terserah. Hidup rohani dicirikan oleh penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu berasal dari kata eucharis. Eucharis itu pemberian yang baik. Jadi dia mengetahui Allah sudah memberikan sesuatu yang baik. Karena itu dia mengucap syukur. Pemberian yang baik. Semua dalam hidup kita ada karya Allah yang memberikan sesuatu yang baik. Sayangnya kita seringkali itu telat taunya. Kita itu seringkali modalnya jebule. Coba lihat hidup kita. Ketika terjadi sesuatu, kita jengkel. Jengkel, begitu rupa bertanya, Tuhan kok tidak menolong lah, mana macam-macam. Nanti di akhir, tiba-tiba kita menemukan, oh maksudnya baik. Terus kita bilang, oh jebule. Teologi kita itu kan, habis hujan tampak pelangi. Tetapi ketika hujan datang, kita tidak bisa meyakini akan ada pelangi. Itu masalahnya. Nanti setelah ada pelangi, oh jebule. Oh ternyata ketika aku mengalami kesulitan saat itu, atau penderitaan, atau kehilangan, atau penyakit, ternyata toh tersimpan maksud baik Allah. Jebule, telat terus. Kalau Anda mau jebule, Anda ahli masa depan. Jadi jebule. Yang diminta adalah keterjebulan itu menjadi bagian masa kini, gitu loh maksudnya. Jadi karena kita pernah mengalami jebule itu, masa kini ketika terjadi kesulitan, tanggunglah dengan sabar saat ini, nanti pasti jebule, ya kamu tahu kan? Oke, tanggunglah dengan sabar, karena Allah memberikan dinamo kekuasaannya dan penebusannya, berarti kasihnya berlimpah. Di tengah-tengah ketidaktahuan kita akan kesulitan ini, apa maknanya? Di tengah-tengah pertanyaan kita, tanggunglah dengan sabar. Kenapa? Loh, dulu kalau sudah pernah mengalami jebule itu, ya wes percayalah Allah akan menyertai. Bahwa sekarang tak kamu lihat, tanggunglah dengan sabar. Berjalan tetap di hadapannya. Selalu begitu. Orang yang begitu, apapun gaya religiusitas Anda, akan mengalami Tuhan indah setiap hari. Tapi kalau kita melupakan itu dan lalu hanya mau jebule, jangan heran selain jebule di depan, Anda akan menggerutu. Nah saudara, menurut Kolose, hidup rohani dicirikan oleh ucapan syukur, eucharis, pemberian yang baik. Apapun realitasnya, Allah sudah memberikan Kristus Sang Penebus. Allah memberikan kekuasaannya, menolong kita berjalan di hadapannya, berkembang dalam segala sesuatu sesuai dengan gaya spiritualitas kita masing-masing. Saudara-saudara, modal yang diberikan Tuhan tidak boleh kita lupakan. Kita harus terus ingat, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. You never walk alone. Anda tidak pernah berjalan sendiri. Tadi saya senang ada beberapa lagu sekolah minggu yang saya dengar tadi ya. Pertama lagu Siapa Ingin Datang. Oh, saya langsung berambangi. Saya ingat waktu saya manggilnya Kohki mengajak kami nyanyi begituan ketika Natal. Aku huruf Y gitu ya. Kamu huruf apa, San? S. Iling San? Y. Yesus telah lahir hari ini. Aku ngono. Terus Bo, kamu apa? U apa? Kok San S apa? Yesus S. Payah kowe San piye? Yesus gitu ya kok ya. Dulu ya ana fotone San elek-elek kabeh kene pas kowe. Terus tadi nyanyi In God in the with Christ in the vessel we can smile at the storm. Nah, ada satu lagu sekolah minggu juga nih yang menolong kita mengingat kita tidak berjuang sendirian untuk mengembangkan diri kita. Lagu itu ini spontan ya Koki, mohon maaf, tolong dimunculkan. Muncul. Tuhan telah berbuat. Nah, ada tahu lagu ini kan? Nah, minta tolong Tuhan telah berbuat. Tahu lagu itu ya? Ya. Lagu sekolah minggu loh.
Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Sebab itu bersoraklah tubuh, roh, dan jiwaku. Tubuh, roh, dan jiwaku, bersoraklah kepadamu. Sebab perkara besar itu Tuhan telah berbuat bagiku. Ingat rumusannya, Tuhan telah berbuat bagiku. Apa itu? Kuasanya dan penebusannya. Oleh karena itu kita diminta tubuh, roh, dan jiwaku bersorak Eukaristi, bersyukur terhadap semua realitas. Tuhan memanggil kita bukan memanggil tanpa modal. Ia memberikan apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, sopran, alto, tenor, bass. Cari sendiri-sendiri suaranya ya. Tuhan telah perkara besar bagiku, sebab itu bersoraklah tubuh, roh, dan jiwaku. Tubuh, roh, dan jiwaku, bersoraklah kepadamu. Sebab perkara besar itu Tuhan telah Kaum perempuan saja. Lagi-lagi. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Sebab itu bersoraklah tubuh, roh, dan jiwaku. Tubuh, roh, dan jiwaku, bersoraklah kepadamu. Sebab perkara besar itu Tuhan telah berbuat bersama-sama. Tuhan telah berbuat perkara besar bagiku. Sebab itu bersoraklah tubuh, roh, dan jiwaku. Tubuh, roh, dan jiwaku, bersoraklah kepadamu. Sebab perkara besar itu Tuhan telah berbuat bagiku. Berkembanglah dalam rahmat Tuhan. Remember, you never walk alone. Anda tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan telah berbuat sesuatu bagi kita. Selamat berjuang. Amin. Mari kita bersatu teduh, mohon Saudara Albert dapat menanggapi dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang sumber cinta dan sumber maha bijaksana dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami boleh menerima firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Kalistia Budi ya Tuhan. Kiranya firman ini mampu meresap ke dalam hati kami masing-masing. Kami boleh berhikmat di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih atas Kristus Yesus yang telah hadir di dunia ini, sehingga kami boleh bermodalkan dengan ketekunan, kesabaran, sehingga kami boleh menjadi